Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang mana penjelasan kali ini adalah penjelasan yang sangat penting, ya. Penjelasan yang wajib diketahui oleh seorang muslim, baik secara hukum dampak dari perbuatan riba tersebut. Apalagi di zaman sekarang riba ini sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita. Hampir banyak dalam bab-bab transaksi muamalah, ya, itu hampir rata-rata, ya, enggak semua, hampir rata-rata itu mengandung yang berkaitan dengan riba, ya, baik riba lah atau goror lah, ya. Kalau goror apa goror? Sesuatu hal yang tidak jelas, ini kan sudah menjadi hal biasa. Ya, dampaknya kan sekarang, zaman sekarang ini memang dampak riba itu sangat dahsyat. Makanya kalau kata Ustadz Erwandi hafizahullahu taala, ya, beliau menjelaskan khusus tahun sekarang, maksud beliau itu, ya, susahnya jamaah haji berangkat itu, ya, banyak problem, susah tidak berangkat, salah satunya karena dampak riba. Dampak ribanya apa? Ada dana talang dan yang lainnya. Itu menurut beliau hafizahullah ta'ala. Ya, memang beliau juga kalau nggak salah, ya, pernah mengeluarkan statement, ya. Jadi macetnya di negara kita salah satunya itu dampak dari riba juga. Betapa mudahnya orang nganjuk, ya. Nganjuk itu alias apa bahasa Indonesia? Ngutang. Ya, ini terjadi di zaman kita sekarang. Makanya, ya, kita kalau berbicara riba nanti dengan dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, diiringi dengan perkataan-perkataan para sahabat, itu sangat luar biasa. Nah, ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ini supaya kita itu nggak dikit-dikit riba, apalagi orang awam, bahkan mungkin sebagian kita juga sama, terjerumus kepada riba itu biasanya kata-katanya sama, mau di Bale Endah kek, mau di Banjaran kek, mau di mana sama, dalam muntah maksakeun mah moal boga, ya, pasti kayak gitu istilahnya, ya. Dan kalau orang yang memaksakan ujung-ujungnya nggak bakalan pernah punya. Ada sebuah kaidah dijelaskan oleh para ulama, man istajala syai'an qabla awanihi, barang siapa yang dia itu man istajala
terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya. Apa dalam kaidah tersebut apa? Uqiba bihirmanihi, maka dia itu akan dihukum tidak mendapatkannya. Ya, jadi dalam kaidah apa? Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Sama dengan orang yang tadi istilahnya dalam mentemaksakeun mah moal boga, padahal dia belum waktunya punya mobil, belum waktunya punya motor misalkan, padahal dia sebetulnya tidak mampu untuk nyicilnya, ya. Atau misalkan punya gaji tapi pas-pasan, akhirnya memaksakan. Tah lamun memaksakan gitu, kembali ke kaidah dia tidak akan memiliki apa yang diinginkan. Buktinya apa? Teka cicilan. Lamun teka cicilan berarti kusaha deui, ku debt kolektor deui dibawa, kan begitu. Ya, makanya dalam kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kaidah ini bukan hanya sekedar urusan riba aja ya, semuanya. Apapun kalau kita tergesa-gesa, ya, yang belum waktunya itu kita tidak akan mendapatkan. Sama dalam menuntut ilmu juga sama, ya. Belajar baru sebulan 2 bulan pengen jadi ulama aja, ya, pengen menguasai aja, itu nggak bakal bisa. Harus pelan-pelan dengan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Ini yang harus kita pahamkan. Karena zaman sekarang gitu, ya Allah mutemaksakeun. Akhirnya kan karena yang ngomongnya orang tua, kita sebagai anak akhirnya apa? Ada cokolot gitu, kudu maksakeun, kan begitu. Akhirnya apa? Mereka terjerumus kepada perbuatan riba. Apalagi zaman sekarang perbuatan riba itu sangat mudah. Cuman DP 500.000, coba saya nggak punya 500.000. Oh, DP 500.000 punya ini. Terus apa? Karena tadi maksakeun gitu ya. Yang belum waktunya punya HP yang gambarnya semangka, maksakeun ku gaya, akhirnya lewat hal-hal yang mengandung riba, gaya hidup. Ya, padahal Islam ini tidak pernah memerintahkan kita untuk berlebih-lebihan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini sering terjadi di zaman sekarang karena memaksakan gaya hidupnya, sehingga apa? Menjerumuskan orang tersebut pada perbuatan riba. Ini hal yang sangat penting, bahkan yang sering tertipu itu karena keawaman sebagian kaum muslimin. Asal judulnya bunga 0, persen. Oh, berarti hampir nggak ada bunganya mungkin ya. Tapi kan Ustaz ini 0,0 nih, hanya nggak riba. Saya cerita ya, beberapa tahun ke belakang saya punya ada salah satu jamaah saya itu mungkin kasihan sama saya ketika itu ya. Saya diajak naik mobilnya itu, Ustaz saya pengen beliin Ustaz HP katanya. Oh, HP-nya udah rusak gitu dan yang lain. Oh nggak apa-apa, saya bilang santai aja, saya belum ada rezeki aja, nanti aja gampang. Nah kemudian kata teman saya tuh gini, udah Ustaz saya beliin aja yang bagus sekalian. Tapi Ustaz saya mau nanya dulu, saya ingin beliinnya karena saya ini perlu dimaklumi ya, beliau baru hijrah, belum belum mengetahui lebih jelas tentang riba dan yang lainnya. Tahu riba, cuman belum terlalu dalam. Tapi Ustaz saya mau ngasihnya karena pengen HP bagus, saya pengen belinya pakai kartu kredit. Saya tahu Ustaz itu riba, tapi kan ini 0%, atau 0,0 atau 0% ibaratnya nggak ada bunganya. Kan boleh Ustaz nggak ada bunga? Kan saya bilang, saya nanya ya, riba itu bukan hanya sekadar ada urusannya 0% dari dari angsuran atau cicilan tersebut. Bisa itu riba terjadi dalam masalah akadnya. Saya nanya mungkin itu 0%, tapi akadnya gimana? Saya bilang, kalau misalkan ya anggap aja antum beliin HP buat saya ya, pakai kartu kredit tersebut 0%. Saya nanya akadnya, kalau antum telat bayar gimana? Ya memang ada ini, ada disebut itu penalti apa-apa gitu ya, itulah riba. Ya, makanya hal kita memang di sini sekarang dalam kitab Al-Kabair ini kita tidak menjelaskan secara rinci tentang akad-akad riba. Yaitu ada pembahasan khusus ya.
Tapi dalam kitab Al-Kabair ini menjelaskan tentang dosanya. Ya, dampak ya. Kalau kita pengen menjelaskan secara detail dengan riba, ya harus ada pembahasan khusus. Ya, karena riba ini masalah yang sangat luas. Ya, bahkan saya sering ingatkan. Kadang sebagian kita ini kan riba ini hanya berhubungan dengan bank gitu ya. Hanya sekedar seperti itu. Padahal banyak riba itu jenis-jenisnya, ada riba nasiah dan lain-lain. Contoh misalkan, saya dulu pernah singgung di sini kalau nggak salah. Karena kita memahami riba itu adalah hanya sekedar bunga, akhirnya hal-hal lain itu nggak dianggap riba. Contoh ketika saya dulu kalau nggak salah saya memberikan contohnya ke Pak Gubron apa ke Pak siapa. Ketika kita meminjam uang sama teman kita atau ada orang lain minjam uang sama kita, saat misalkan minjam uang 1 juta, kata saya gini, ya udah saya kasih pinjam 1 juta nih, tapi anterin saya dulu pulang. Ini termasuk daripada riba namanya. Karena secara kaidah apa, kullu qardin jalbil manfaah fahuwa riba. Setiap hutang pihutang yang di situ mengandung manfaat maka riba, meskipun di situ manfaatnya bukan uang. Ya, cuman hanya sekedar minta diantarkan hungkul. Dan ini pernah terjadi. Ya, ada salah satu jamaah saya karena nggak tahu, dia minjem uang kepada temannya, kata temannya udah sok saya kasih pinjam, tapi penganterin dulu paket ini ke orang tersebut. Ini riba namanya. Jadi ini penting apa yang harus kita pahami ya. Apalagi tadi saya jelaskan di zaman sekarang itu hampir rata-rata kebanyakan namanya riba. Makanya Nabi SAW menjelaskan, meskipun hadis ini diperselisihkan ya, ada yang mensahihkan, ada juga yang melemahkan hadis tersebut. Nabi SAW menjelaskan, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman la yabqa minhum ahadun akilur riba wa man lam yaf'al. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali mereka melakukan riba. Wa man lam ya'mal, dan adapun orang yang tidak melakukannya, yusibu gubaru, orang tersebut akan terkena hasibna, apa dampaknya. Apakah meskipun hadis ini memang dipersesikan para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, tapi memang terjadi zaman sekarang. Hampir rata-rata ya dalam berbagai muamalah yang kita lakukan itu rata-rata mengandung hal yang riba lah, goror lah, dan yang lainnya. Ya apalagi goror ini wah banyak sekali zaman sekarang ya, baik di media sosial ya ataupun hal-hal yang lainnya. Meskipun memang ada hal-hal goror itu yang tidak bisa ditinggalkan tetapi dimaafkan. Ya goror kan nggak boleh ya, haram hukumnya, sesuatu hal yang tidak jelas. Tapi ada goror yang itu melekat, yang tidak bisa dilepaskan tapi dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita jual beli rumah. Saya mau jual rumah, nih rumah saya mau jual 2M misalkan. Ketika saya jual rumah 2M ke orang lain, kira-kira ada goror nggak tuh? Hah? Nggak ada. Apa tuh gorornya? Salah satunya 2M itu kan yang beli nggak tahu pondasinya bagus apa enggak, ya. Batunya batu bata atau buah batu saya juga nggak tahu, tapi itu memang dibolehkan sesuatu yang melekat yang tidak terpisahkan. Kalau bisa dipisahkan ya jelas boleh, tapi ini pembahasan lainnya. Bahkan ada juga dalam masalah transaksi, misalkan karena kita mau mudik nih ke terserahlah keluar kota pakai pesawat, ternyata di pesawatnya itu ada asuransi, boleh apa enggak? Sedangkan asuransi enggak boleh, haram, goror di dalamnya. Boleh? Asuransinya? Bolehnya kenapa Pak? Ya salah satunya boleh, kenapa? Karena yang menjadi tujuan itu bukan beri garansinya, kita mau beli tiket, dan itu goror tersebut bukan menjadi tujuan.
yang tujuan beli tiket, cuman aya etaan kan begitu. Tapi itu hal yang lain ya. Ya kita jelaskan ya, diantara penjelasan para ulama nantilah ya, itu ada penjelasan khusus ya. Kalau nggak cukup nanti di pertemuan yang akan datang kita menjelaskan hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan riba. Tapi kali ini insya Allah kita hanya membahas tentang sesuai dengan kitab dalam Al-Kabair, yaitu adalah menjelaskan tentang dampak dosa atau ancaman yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, hal yang berkaitan dengan riba. Dalam Al-Quran ya, diantara ayat yang menjelaskan tentang dampak dan hukuman atau perintah kita meninggalkan riba, salah satunya dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 278 dan ayat 279. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, maka jauhkanlah diri kalian itu dari apa? Perbuatan atau sisa daripada riba tersebut, in kuntum mu'minin. Bahkan di ayat 278-nya Allah menyandingkan ya, mensyaratkan kalau seandainya kalian betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya kalian meninggalkan riba. Berarti menunjukkan ketika kita tahu tentang dosa dan dampak daripada riba tersebut, kemudian kita tidak melakukan atau tidak meninggalkannya dari perbuatan tersebut, berarti itu dipertanyakan keimanannya. Baik dia tidak beriman kepada Allah atau memang kurang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensyaratkan apa? In kuntum mu'min, kalau ente beriman kepada Allah, bertakwa. Di sini kan panggilan imannya umum. Dulu saya pernah jelaskan ada satu faedah dalam ayat Al-Quran, panggilan iman ini ada memiliki faedah. Ada yang ingat nggak? Konteksnya apa maksudnya iman itu? Ada ingat? Saya ingatkan lagi kalau kayak gitu. Kalau kita menemukan sebuah ayat, ya, sebuah ayat yang diawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau setelah panggilan iman tersebut konteksnya adalah perintah atau larangan, maka yang dimaksudkan, yang dipanggil iman di sini seluruh orang yang beriman. Baik orang yang memiliki keimanan yang tinggi, baik orang yang memiliki keimanan yang pertengahan, baik orang yang memiliki keimanan yang paling rendah, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan riba. Ya, kenapa konteksnya? Karena setelah panggilan iman di sini perintah, wadaru ma baqiya minar riba. Jauhilah, berarti perintah atau bukan? Perintah. Setelah kalimat iman ada perintah, maka konteks panggilan orang beriman di sini seluruh orang beriman, baik yang tinggi, pertengahan atau keimanan yang paling rendah. Kalau dalam sebuah ayat kita menemukan panggilan iman, tapi di dalamnya tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi setelah panggilan iman tersebut, setelah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian di situ menjelaskan tentang surga, tentang keutamaan dan kebaikan, maka konteks yang dipanggil iman di sini hanya khusus orang yang beriman yang memiliki keimanan yang tinggi. Nah, di sini nggak ada alasan lagi. Ustaz, saya mah lagi lemah iman jadi riba. Terserah. Mau imannya rendah kek, mau tinggi, mau pertengahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan alias memerintahkan untuk meninggalkan riba tersebut. Ya. Kalau apa? Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di ayat berikutnya, ayat 279, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman,
fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya, fa illam taf'alu, kalau dia ini tidak meninggalkannya, ya, tidak meninggalkan riba tersebut, ya, maka di sini dikatakan apa? Fa'dzanu biharbin minallah. Kalau dalam Al-Qur'an terjemahan di sini dikatakan ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Tapi para ulama ahli tafsir ini memiliki penjelasan yang berbeda. Kalau dalam ayat tersebut, ya, kita baca dengan fa'dzanu, ya, fa'dzanu dengan fathah dalnya fa'dzanu, maka itu memiliki arti ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Kalau dibaca dengan fa'dzanu. Kalau ayat tersebut dibaca dengan fa'dzinu, berarti dengan kasrah di huruf dzal tersebut, ya, maka apa? Bukan ketahui lagi, umumkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerangi dan Rasulnya. Jadi boleh dibaca duanya. Kalau dibaca fa'dzanu biharbi minallah, berarti apa? Ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Kalau dibaca fa'dzinu, berarti memiliki arti apa? Ketahuilah atau umumkanlah Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerangi orang yang melakukan riba itu akan diperangi baik di dunia ataupun di akhirat, dua-duanya. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kalau di dunia, di antara peperangan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada pelaku riba, yaitu apa? Dihilangkan keberkahan, dihilangkan ketenangan, bahkan menjadikan kedzaliman satu sama lain. Itu di antara dampak riba peperangan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang keberkahannya. Meskipun duitnya banyak nggak bisa menikmati. Meskipun hasilnya banyak nggak pernah menjadikan hartanya tersebut menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilang ketenangannya. Bahkan apa? Akan menjadikan kedzaliman satu sama lain. Kedzaliman di sini kan banyak. Ya, ada yang saling bunuh membunuh, saling melukai satu sama lain, itu disebabkan karena riba. Dan gak ada ketenangan. Bahkan apa? Allah akan menghabiskan hartanya cepat atau lambat. Saya pernah punya teman, kalau boleh katakan bukan bos lagi, big boss. Ya, saya tahu dunia usahanya. Saking usahanya ini luar biasa. Dulu susah nemuinnya. Saya sekarang sering ketemu ya karena ngaji lagi. Itu sebelum ngaji susah ditemuinnya. Dikit-dikit lagi off-road di mana gitu, di Sumatera, di Jawa, di Bali, wah di mana aja. Kalau nggak off-road, bukan touring, trail itu. Oh ya gitu dan yang lainnya. Pokoknya kaya banget. Suatu itu saya ketemu lagi. Ternyata apa? Sekarang beda kondisinya. Ya, makanya janji-janji manis dengan kalimat bunga dan yang lainnya, nggak ada orang kaya dengan riba, nggak ada. Kalaupun seandainya kaya, wallahi dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ternyata apa? Dia ngobrol sama saya. Ya, dulu itu dari bank aja berapa miliar gitu untuk usahanya tersebut. Sekarang apa? Jangankan keuntungan, habis sama modal-modalnya. Sekarang harus mulai lagi dari nol, coba bayangkan. Dan hal tersebut di jamaah itu bukan 1-2 orang. Dan itu usahanya besar-besar juga. Kadang apa? Betul Ustaz, ini kayaknya seolah keuntungannya gede. Ternyata apa? Pada dasarnya nggak ada keuntungan sama sekali. Habis sama modal-modalnya. Kenapa? Karena hilang keberkahan dan orang nggak tenang. Ya, makanya wajar ketika ada orang yang melakukan riba, ya, mungkin bisa jadi dampak keberkahan hilang bukan pada diri kita saja. Allah akan hilang ketenangan dan keberkahan tersebut. Itu bisa jadi pada keturunan kita masing-masing. Ya, anaknya jadi nggak taat gitu. Anaknya jadi nggak nurut sama orang tua, atau istrinya nggak taat sama suami.
bukan, bisa jadi bukan karena kurang didikan, tapi karena harta yang haram di dalamnya itu adalah riba. Nah, saya pernah dapat video, karena itu tersebar kemana-mana, sama Ustadz Erwandi juga ya. Ada yang ditanya daerah mana gitu, saya lupa lah. Ustadz katanya kalau riba itu hilang keberkahan dan yang lainnya. Tapi kenapa tuh meskipun dia pelaku riba tapi anaknya ada yang soleh? Ya, ada yang soleh, kan karena hilang keberkahan. Maka kata Ustadz Erwandi mengatakan, ya kalau betul anaknya soleh harusnya melarang orang tuanya melakukan riba. Ya, berarti itu soleh versi siapa? Versi kita, bukan versi syariat. Ya, versi syariatnya dari saya, maksudnya Ustadz Erwandi yang mengatakan demikian. Makanya hilang keberkahan, ketenangan. Ya, kenapa? Karena itu disebabkan karena perbuatan riba, karena Allah memerangi di dalamnya. Dihilangkan keberkahan, ketenangan. Ya, bahkan kita hanya mendapatkan rezeki tersebut mungkin hanya sementara aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am ya, kalau nggak salah dalam surat Al-An'am ayat 112 ayat 113 ya. Kalau nggak Al-An'am, An-Nahl. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dalam ayat tersebut 112-nya mengatakan, daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnatan. Kami berikan contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah negeri aminatan mutmainnatan, negeri yang aman, nyaman, penuh dengan ketenangan. Bahkan apa? Bukan hanya sekedar aman, nyaman, penuh ketenangan saja. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Aman, tentram, ya, nyaman, bahkan Allah memberikan rezeki yang berlimpah di negeri tersebut. Kemanapun kalian pergi, ya'tiha ragadan min kulli makan, kemanapun kalian pergi rezeki itu ada, mudah banget. Tapi apa? Allah merubahnya jadi nggak nyaman, jadi nggak tentram, nggak merasa tenang, bahkan rezeki sulit didapatkan. Bahkan apa? Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Bukan hanya rezeki susah aja, bukan hanya hilang ketenangan, tetapi apa? Dihiasi dengan kekhawatiran, takut miskin. Ya, takut miskin. Kalau nggak riba nggak bisa makan, kalau nggak riba nggak bisa apa? Punya rumah dan lain-lain. Libasal khaufi wal ju' atau libasal ju'i wal khauf, takut lapar. Kemudian apa? Kekhawatiran muncul, takut miskin, nggak dapat rezeki dan yang lainnya. Padahal asalnya tentram dan aman. Kenapa? Fakafarat bi an'umillah, karena mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antara kekufuran seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu adalah ketika di ayat 113-nya menjelaskan ketika kalian tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, salah satunya adalah meninggalkan riba. Makanya wajar Allah memerangi, ya, sebuah negeri jadi tidak berkah. Kalau sebuah keluarga tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan di antara mereka, karena disebabkan dengan melanggar perintah Allah dan Rasulnya, yang mereka tidak meninggalkan perbuatan riba. Ya, gak ada keberkahan di dalamnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, keberkahan di situ, kenikmatan dan ketenangan. Kenapa? Disebabkan karena mereka tidak mau meninggalkan riba, sehingga Allah memeranginya di dunia dengan hal tersebut. Adapun peperangan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah nanti manusia ini akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kumpulkan dan ambillah senjata kalian dan kita berperang.
Coba bayangkan perang ngelawan Allah, coba bayangkan ngelawan tetangga ge can tantu menang. Ya, apalagi ini melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya peperangan tersebut Allah memerintahkan apa? Untuk mengambil senjatanya, menguburnya dan melakukan peperangan. Makanya dengan ayat tersebut para ulama menjelaskan kepada kita tidak ada dosa besar yang hukumannya Allah mengancam peperangan kecuali riba. Ya, nggak ada dosa lain. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada dosa yang besar yang ancamannya peperangan Allah dan Rasulnya memerangi mereka kecuali dosa riba. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya dampak riba yang selama ini kita lakukan. Tapi apa? Kita menganggap sepele. Karena alasan apa? Karena alasan terdesak. Karena alasan mepet. Karena alasan nggak bisa makan kata siapa? Apakah kita nggak pernah yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita semuanya? Ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang baik. Ya. Udah kan, Pak? Oh, belum ya? Ya. Ini apa sebagai penjelasan kepada kita tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan riba atau memakan riba. Ya, kemudian ayat selanjutnya yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair tersebut, itu dalil yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna riba, dan orang-orang yang makan riba. Ya, meskipun di sini kalimatnya makan, tapi konteksnya adalah orang yang melakukan praktek riba. Ya, semuanya. Ya, kenapa di sini dengan kata yakulun, yang memakan riba, tidak langsung yang mempraktekkan gitu. Nah, para ulama menjelaskan kenapa di sini yakulun, karena pada dasarnya orang yang melakukan riba itu tujuannya adalah rakus dan tamak terhadap harta. Ya, dengan alasan takut nggak bisa makan dan lain-lain. Ya, makanya di sini konteksnya meskipun kalimatnya yakulun, tapi konteksnya adalah siapapun yang melakukan praktek riba. Kemudian di sini katakan wa alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal masi. Orang yang ya melakukan praktek riba, mereka itu tidak mampu berdiri, ya, kecuali apa? Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi. Tidak mampu berdiri kecuali berdirinya itu sempoyongan, seperti orang yang kemasukan setan. Ya, yang kemasukan setan, meskipun memang dalam kitab-kitab tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, baik dalam kitab tafsir Tabari dan yang lainnya, meskipun ini konteksnya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, itu seperti orang yang kemasukan setan, atau seperti orang yang mabuk, atau seperti orang yang gila. Kenapa demikian? Dalam tafsir Ibnu Atiyah, kenapa jalannya seperti itu, seperti orang mabuk, seperti orang gila, seperti orang kerasukan? Dalam tafsir Ibnu Atiyah dijelaskan karena orang tersebut dicekik sama setan. Ya, meskipun ini konteksnya di akhirat, tapi pada kenyataannya kita di dunia juga kadang-kadang pusing juga kan begitu. Tidur enggak tenang, jatuh tempo 2 hari lagi, duit enggak ada, jadi gimana tuh perasaannya? Puyeng apa enggak? Hah? Puyeng apa enggak? Pasti puyeng. Aduh, kumaha deui kan begitu. Itu di dunia. Ya, kasarnya sepusing-pusingnya di dunia masih banyak solusi. Bagaimana kalau ini terjadi di akhirat? Ketika seseorang dibangkitkan dari kuburnya, coba bayangkan dia diazab sebelum masuk neraka. Ya, ketika dibangkitkan hari kiamat tersebut, dia dihukum dulu sebelum masuk neraka. Dihukumnya apa? Dia nggak bisa bangun kecuali seperti orang yang mabuk, seperti orang gila, bahkan orang yang kerasukan setan. Dan ini menegaskan kepada kita pada hari kiamat Allah memberikan ciri-ciri khusus.
Bagi siapa? Bagi pelaku riba. Cirinya apa? Itu sempoyongan jalannya. Seperti mabuk dia. Ini ciri khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan praktek riba. Padahal ya, kita semuanya tahu pengen dibangkitkan dalam kondisi baik. Ya, tapi karena kita melakukan riba, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya takhabbathu syaitanu minal masi, yaitu orang seperti kerasukan setan atau penyakit gila. Kenapa di sini dikatakan disifati seperti itu? Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang melakukan riba itu ketika dibangkitkan seperti orang gila, kerasukan setan dan yang lainnya. Alasan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama itu menunjukkan kerakusan dan ketamakannya itu sudah menjulur di seluruh tubuhnya. Sehingga apa? Ketika dibangkitkan dia seperti orang yang mabuk, gila dan kerasukan setan. Alasan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang yang melakukan riba itu ketika dibangunkan seperti orang gila, kerasukan jin dan sebagainya? Karena akal mereka sudah terbalik. Terbaliknya apa? Nah, di ayat selanjutnya nanti kita bahas. Terbaliknya karena mereka berdalil menghalalkan riba itu sama seperti jual beli pada umumnya. Ada sama ada jual beli, iya mah. Sarua wajing jual beli nulainya halal, ribagi halal karena dia menghalalkan. Sehingga apa? Seperti akalnya itu terbalik. Sebagian para ulama lagi mengatakan alasan kenapa orang yang melakukan riba itu ketika dibangkitkan seperti orang yang mabuk, gila dan kerasukan, alasan yang ketiga karena orang yang melakukan riba itu akalnya lemah sehingga dia tidak bijak karena mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Ada perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita rusaknya moral seseorang itu menjadikan dia semakin tidak memiliki sifat bijak, ya. Dan orang yang melakukan riba jelas dia melanggar moral, bahkan melanggar syariat. Makanya Wahab bin Munabbih mengatakan orang yang moralnya bejat alias rusak itu tidak akan pernah menjadikan dia selama-lamanya orang yang hikmah dan bijak. Apalagi ini melakukan riba yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut seperti orang yang mabuk, kerasukan jin, gila dan sejenisnya. Ya, kapan ini terjadi? Ketika seseorang dibangkitkan pada hari kiamat atau dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa mereka itu seperti orang yang mabuk, gila dan sejenisnya? Dzalika bi annahum, karena yang demikian itu mereka, sesungguhnya mereka qalu innamal bai'u mislur riba. Karena riba itu ya seperti jual beli, maksudnya apa? Halal. Kan jual beli dibolehkan enggak? Ya dibolehkan, hal yang mubah selama tidak melanggar syariat. Nah, mereka mengatakan oh sama, riba mah sama aja, halal seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih, barang siapa yang mereka diberikan nasihat, diberikan penjelasan tentang haramnya riba, tentang dosa dan dampaknya riba, fantaha falahu ma salafa wa amruhu, ketika diberikan peringatan kemudian dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan dari sisa yang dia miliki. Faman waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang dia kembali melakukan riba alias tidak meninggalkan, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka dia jadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Maksudnya kembali di sini siapa? Nanti kita jelaskan
salat Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Tadi kita sudah sampai di dalil yang keberapa tadi? Ketiga apa keempat tadi itu? Ketiga keempat tadi dalilnya. Dalil keberapa tadi? Kedua ya. Dalil kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwasanya orang yang melakukan riba alias tidak meninggalkan perbuatan riba tersebut itu akan dibangkitkan seperti orang yang kemasukan setan, atau seperti orang gila atau seperti orang yang mabuk. Kenapa? Karena mereka menganggap riba tersebut halal sebagaimana jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Orang yang meninggalkan perbuatan riba tersebut ketika sudah disampaikan wa amruhu ilallah, perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang dia kembali kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Firman Allah yang mengatakan dalam ayat tersebut waman ada, orang yang kembali di sini konteksnya siapa? Memang para ulama itu menjelaskan dalam ayat tersebut yang kembali di sini ada dua kemungkinan yaitu adalah seseorang yang diberikan nasihat, diberikan peringatan tentang dampak dan haramnya riba, kemudian mereka kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kan banyak sekarang dai-dai yang menghalalkan, ustadz-ustadz yang menghalalkan riba ada. Bahkan ketika ada ustadz yang memperingatkan riba dibilangnya apa? Bukan bodoh adalah pokoknya video seorang katanya sih seorang penceramah katanya itu mengkritik orang yang memperingatkan soal dari riba. Enggak masa kini lah, bodoh lah, bego lah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia membolehkan riba tersebut. Nah, dalam ayat ini waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalid. Orang yang kembali, maksudnya apa? Setelah diperingatkan, dijelaskan haram, dampak dan yang lainnya, kemudian dia kembali menghalalkan, maka konteks yang kembali di sini adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dia keluar daripada agama Islam dan dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, waman ada, yang kembali di sini maksudnya adalah sebagian ulama atau sebagian pendapat mengatakan maksudnya adalah seseorang yang mereka diberikan peringatan tentang haramnya, tentang larangan riba tersebut, kemudian kembali melakukan meskipun dia meyakini tentang keharamannya. Jadi ada dua penjelasan. Yang kembali di sini adalah yang dia menghalalkan sesuatu yang haram. Definisi yang kedua yaitu adalah orang yang diberikan nasihat tentang riba, tentang haram dan lainnya, dia tahu tentang keharamannya tapi dia senantiasa mengerjakannya, maka dia masuk ke dalam ayat tersebut. Kalau seandainya orang yang tahu itu haram melakukannya dosa besar, bagaimana dengan orang yang menghalalkan?
banyak, cek aja ya di di media sosial ya, dengan terang-terangannya. Saya punya video pendek ya, salah satu penceramah ya, yang itu secara terang-terangan membolehkan riba. Yang jadi masalah ini kan seorang dai, dia itu nggak tahu apa gimana, saya juga nggak paham ya. Akhirnya apa? Mereka melanggar sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Baqarah ini ya, dalam surat Al-Baqarah 275 ini dijelaskan lagi oleh siapa? Oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika sudah menukilkan surat Al-Baqarah 275. Imam Zahabi rahimahullah berkata, fahada wa'idun azimun bil khuludi finnar. Hada wa'idun azim, inilah ancaman yang sangat dahsyat. Yaitu apa? Ancaman yang sangat dahsyat dengan apa? Dengan disebutkannya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka secara kekal. Kama taro liman ada, sebagaimana kalian ketahui, orang tersebut adalah kembali yang melakukan riba. Kapan? Ya, melakukan ribanya kapan? Ba'dal mau'idati, setelah diberikan peringatan tapi dia tidak meninggalkannya, maka kata Imam Zahabi, mereka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kekal di dalamnya. Ya, ini bukan hal main-main lagi. Ya, makanya Imam Zahabi juga menukilkan hadis yang awal-awal kita baca ya ketika membahas kitab Al-Kabair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Apa itu? Qila ya Rasulullah, ya, mereka bertanya apa itu ya Rasulullah? Wa ma hunna? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. Wasihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, yaitu adalah membunuh jiwa yang Allah mengharamkannya kecuali dengan hak. Wa aklu malil yatim, orang yang memakan harta anak-anak yatim. Kemudian apa? Wa aklu riba, Nabi yang mengatakan ini dosa besar orang yang melakukan praktek riba, apalagi orang yang menghalalkannya. Kemudian apa? Wa tawalli yaumaz zuhfi, ya, orang yang melarikan diri dari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang yang menuduh wanita yang salihah mereka melakukan zina. Nah, yang harus kita tekankan, terkadang sebagian masyarakat ya, atau sebagian kaum muslimin ya, dengan syubhatnya itu mereka mengatakan nu riba mah lain kita yang minjem, yang riba mah adalah yang meminjamkan. Itu tersebar di masyarakat. Kita kan butuh, apalagi kita miskin, masa dosa. Yang riba mah yang meminjamkannya berarti pihak bank, kan begitu. Kalau contohnya bank, ya terserah lah itu banknya apa, Bank Doni, Bank Asep, nggak tahu lah ya. Ya, sebagian orang mengatakan demikian. Ya, Bank Emok dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan, oh nggak apa-apa, kita makan butuh. Yang dosa itu justru yang minjeminnya. Gimana? Benar apa enggak itu? Salah, karena menyelisih hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menjelaskan hadis yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat. Ini doa dari Nabi, bukan dari orang doa biasa. Nabi yang mendoakan, Allah melaknat. Yang kita semuanya tahu doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus keluar dari lisannya Nabi SAW, semoga Allah melaknat siapa itu akilar riba, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari keberkahan, bahkan dijauhkan dari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu akilar riba? Orang yang melakukan praktek riba. Kemudian apa? Di sini dikatakan wa muwakilahu,
dan pemberi makannya, baik yang meminjam ataupun yang meminjamkannya. Ya, jadi nggak ada alasan lagi yang riba itu yang meminjamkan, nggak ada, dua-duanya. Bahkan ditegaskan lagi dalam riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan fazada, ya, menjelaskan kepada kita semuanya, bukan hanya yang minjem, bukan hanya sekedar yang meminjamkannya, tapi kata Nabi mengatakan apa? Wasyahidaihi, orang yang jadi saksinya. Ya, orang yang jadi saksinya. Ya, kalau minjem ke konvensional gitu ada saksinya enggak? Ada. Ya, di sini katakan lagi wakatibahu, dan orang yang menuliskannya. Ustaz, saya mah tugas lagi enggak meminjamkan, yang meminjamkan mah atasan saya mah cuma nulis, nah sekretaris kena. Atau misalkan maaf nih, ya, Ustaz, saya mah kerja di situ sebagai security-nya, sebagai serukiti, ya. Apakah kena? Sekarang kita tahu. Sok aja cek, kita mau minjem kek, mau buka rekening kek, mau apapun, ketika masuk ke tempat tersebut, biasanya yang nuduhinnya siapa? Serukiti itu. Bapak, maaf, kebutuhannya apa? Oh, saya mau minjem KTP-nya. Oh, ini isinya di sini, Pak. Pak, kalau mau minjem nih, tanda tangannya di sini. Apakah itu bukan menunjukkan? Itu juga kena. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan jangan pernah dianggap sepele. Ya gimana Ustadz kalau saya cuman IT-nya? Sama. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada apa? Kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Meskipun dia bukan yang meminjamkannya, tapi dia menyaksikan atau sebagai penulisnya atau orang yang membantu dalam perbuatan tersebut. Ya, itu syubhat yang harus kita bantah. Syubhat yang lainnya muncul lagi. Tapi Ustaz, lamun teu riba, ya maksudnya cicilan yang enggak mengandung riba asa gede gitu. Tapi mun ka abang tadi mah kayaknya lebih ringan, kata siapa? Sok aja itu. Memang ketika ke abang tersebut itu awalnya memang kecil, tapi ujung-ujungnya bahkan lebih besar. Kalaupun seandainya betul ketika melakukan syariah itu lebih besar daripada yang tidak syariah, yang kita harapkan bukan besar kecilnya keberkahan yang kita dapatkan, bukan urusan besar kecilnya, tapi laknat Allah Subhanahu wa taala urusannya. Bukan besar kecilnya, tapi Allah yang akan memeranginya kepada diri kita masing-masing. Apakah mau tadi dibangkitkan seperti orang yang mabuk dan gila atau kerasukan setan? Itu yang paling penting. Ya, bukan antara urusan besar dan kecilnya. Apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan apa? Laknat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, al-akhidu wal mu'ti sawaun. Siapa itu? Al-akhidu wal mu'ti sawaun. Orang yang meminjam dan orang yang memberikan sawaun, mereka sama-sama dosa. Kapan? Ketika di dalamnya mengandung riba. Kenapa? Karena sejatinya riba itu dolim, bukan nolong. Dalam Islam boleh ngutang, boleh aja. Selama darurat boleh, tapi harus kita pahami, hutang dalam Islam itu salah satu tujuannya adalah membantu orang lain. Kalau minta kelebihan namanya bukan membantu, alias apa? Mendolimi orang lain. Ya, berarti datang lagi, Bapak nih usahanya bagus nih, kalau lebih maju lagi kita bantu Pak, insya Allah langsung ACC ini. Katanya kata-katanya manis itu. Ya, seolah membantu. Padahal apa? Menjerumuskan kita baik dunia ataupun di akhirat kelak. Ya, enggak ada keberkahan di dalamnya. Kapan? Ketika seseorang melakukan riba tersebut. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-akhidu wal mu'ti sawaun. Yang minjam ataupun yang meminjamkan sama-sama dosa. Dan sekarang enggak mungkin orang meminjamkan kalau kita enggak minjam. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, kalau misalkan ada yang kayak gitu luar biasa. Pak, pakai aja duit saya lagi nggak butuh uang gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai bunga. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ada nggak yang kayak gitu sekarang? Hah? Ada Pak? Kalau ada, mana nomornya gitu, saya butuh gitu. Nah,
Ini yang harus kita pahami untuk membantah subhat-subhat di antara sebagian kaum muslimin yang mereka terjerumus kepada riba. Adapun dalil yang lain yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang harus kita ketahui di antaranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akilur riba, orang yang melakukan praktek riba, wa muwakilahu, ya, orang yang meminjam ataupun yang memberikannya, wa katibuhu, orang yang menulisnya, idza alimu dzalik, kalau mereka mengetahui bahwasanya hal itu riba, ya, mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati akhrajahun Nasa'i. Di sini dalam hadis tersebut dikatakan idza alimu, artinya ada keringanan dalam satu Islam kapan? Kalau orang yang meminjamkannya, yang meminjamnya, yang menuliskannya tidak tahu tentang riba, itu beda lagi urusannya. Cuman kalau zaman sekarang kayaknya tidak mungkin nggak tahu, ya, apalagi di media sosial sudah banyak hal yang menjelaskan tentang haram dan larangan riba yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di sini yang melakukan praktek, yang minjam, meminjamkan, yang tulis jadi saksi kena riba, bagaimana kalau seandainya kita ditraktir sama pelaku riba? Gimana? Boleh enggak? Misalkan ada orang kerja di abang tersebut, baru gajian ini, ayo sama saya makan-makan, gimana? Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi memang kita enggak minjem, tapi dia hasil riba tersebut, boleh apa enggak? Kita enggak minjem, ini mah 100% gratis, dia jamin tuh, tapi uangnya hasil riba, boleh enggak? Nah, itu jawaban aman, ya. Ya, pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, meskipun memang ujung-ujungnya Nabi itu akan diracun, ya. Nabi itu pernah diundang oleh seorang perempuan Yahudi untuk makan daging kambing. Nabi datang nggak? Datang. Bahkan Nabi makan. Padahal orang Yahudi adalah orang-orang yang terkenal melakukan praktek riba. Nabi datang, makan. Meskipun memang tujuannya ketika itu bukan urusan riba, tapi orang Yahudi tersebut ingin meracun Nabi SAW, meskipun ini tidak berdampak. Tapi dalam hadis tersebut menjelaskan kalau seandainya ada orang yang melakukan praktek riba, kemudian kita ditraktir, terima aja, nggak masalah, dan kita nggak berdosa. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa kaidahnya apa? Nah, sekarang saya tanya, ya, jawabannya sudah ada. Orang yang ditraktir oleh pelaku riba, pendapat Syekh Utsaimin itu boleh, gitu kan? Pahami dulu, ya. Yang kedua, ada orang maling. Orang ini maling nih, ya, tersangka korupsi lah, ya. Kemudian kita tahu tuh, ya, yang tadi juga kita tahu dia pelaku riba, yang sekarang kita tahu dia juga maling duit negara misalkan, ya, alias koruptor, bukan korupsi lagi, koruptor saking minengna gitu, ya. Dia maling, kemudian harta maling tersebut diberikan kepada kita, boleh apa enggak? Bolehnya apa? Kan tadi orang yang melakukan riba, kita tahu pelaku riba, neraktir sama kita, boleh kan? Nah, sekarang ada orang maling, barangnya diberikan sama kita sebagai hadiah, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena di sini kaidah enggak bolehnya itu barangnya, paham? Itu barangnya hasil maling. Terus bedanya apa sama yang tadi naktir riba? Syekh Utsaimin itu memberikan kaidah. Kenapa yang riba tadi jelas boleh kita menerima hadiahnya? Syekh Utsaimin itu menjelaskan kepada kita sebuah kaidah yang sangat penting, ini berlaku ke mana-mana. Ya, setiap sarana yang diharamkan oleh syariat untuk mendapatkannya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang melakukannya. Ya, setiap sarana untuk mendapatkannya diharamkan oleh syariat, maka itu dosanya ditanggung oleh pelakunya. Paham? Sekarang riba yang diharamkan apa? Bukan hartanya, tapi sarananya, ya, cara-caranya, prakteknya itu yang diharamkan.
Sehingga apa? Maka yang jadi dosa siapa? Pelaku daripada yang melakukan riba tersebut. Sedangkan kita nggak melakukan, kita mah hanya sekedar dikasih hadiah. Paham kaidah ini? Dan ini berlaku bagi siapa? Anggap saja misalkan kita punya orang tua, kerjanya di abang tersebut. Apakah boleh anak istri memakan tersebut? Dalam kaidah ini jelas boleh, yang dosanya mah orang tua, tapi sebaiknya kita mengingatkan tentang riba tersebut. Ini pendapat Syekh Utsaimin, ya, dan pendapat ulama-ulama yang lainnya. Artinya setiap sarana untuk mendapatkannya yang diharamkan oleh syariat, maka yang menjadi dosa adalah yang melakukan sarana tersebut. Berarti yang tidak melakukan tidak mendapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jelas habis ini? Ya, jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari perbuatan tersebut. Ya, kalaupun kita sudah terjerumus, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, kulu jasadin nabatat minas suhti fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh yang dihasilkan dengan sesuatu yang haram, fannaru awla bihi, maka api neraka itu lebih berhak untuknya. Kapan? Kalau itu dihasilkan dari harta yang haram, ya, yaitu salah satunya adalah riba. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Saya mau ditanyakan dulu, gimana Pak? Lama banget. Saya kerja di fisik. Saya dapat orderan dari dealer. Nah, saya yang berhubungan dengan konsumen dan dealer kan saya. Tapi karena teman saya kurang target, saya kasih orderan itu ke teman. Nah, di sini tidak proses, ada namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini sudah dibayarkan ke konsumen. Maksudnya si asuransi itu sama konsumen sudah dibayar. Ya jelas harus dikembalikan lah. Harus dikembalikan. Oh jelas. Ya, jelas itu harus dikembalikan. Kan itu hak uang kita. Menutupi hak yang orang lain sudah dibayarkan kepada orang lain. Sebetulnya bukan tanggung jawab kita sebetulnya. Tanggung jawab teman kita. Kita nggak ada kewajiban di situ. Ya kan transaksinya udah dikasihin ke orang tersebut. Ya. Jelas lah, tagih lah kalau kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak dapat 1 gram emas juga dengan harga dengan uang sendiri. Teman saya itu harus kembalikan ke saya itu senilai yang dulu atau bisa dikonversi atau lu emang pakai apa bayarnya? Pakai uang. Maksudnya kan nilainya iya sesuai dengan uang saja. Uang saja itu lebih selamat. Iya. Allah alam bisa. Saya juga pernah dapat pertanyaan itu. Tentang, ya meskipun ada silang pendapat ya, dalam transaksi apakah termasuk riba atau enggak ketika menjual barang dengan 2 harga. Kan kadang beda, sok lamun cash mah 10 juta gitu ya, lamun nganjuk mah 7 juta enggak ya, kok lebih mahal pasti 13 juta. Memang hal tersebut ada silang pendapat ya. Sebagian ulama itu karena Nabi SAW melarang dua transaksi dalam salah satu jual beli. Nah makanya sebagian ulama ada yang melarang, nggak boleh kayak gitu. Itu termasuk daripada 2 harga dalam satu transaksi. Sehingga kalau ada orang yang menjual satu barang kemudian kalau dikredit lebih mahal, itu termasuk riba. Itu sebagian pendapat.
Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya kalau kita menjual barang dengan membedakan harga, ya kalau cash 10 juta, kalau kredit 12 juta, sebagian ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Karena itu bukan termasuk dua transaksi dalam satu jual beli. Kenapa? Karena itu adalah salah satu pilihan, bukan dalam akad. Ya ente milih, kan belum akadnya juga. Ente milih mau cash atau kredit. Maka ini tidak termasuk daripada dua kali atau dua transaksi dalam satu majelis lah bahasa mudahnya. Kenapa? Karena ini hanya sekedar pilihan, bukan dalam akad. Ya sekarang milih aja, kan itu belum akad. Nah maka sebagian ulama ada yang membolehkan hal tersebut. Ya kenapa? Karena ini tidak termasuk riba, dan ini juga tidak termasuk dua transaksi dalam satu akad jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan seperti itu. Bahkan yang jadi silang pendapat juga ada masalah tentang jasa transfer. Kan sekarang ada ya jasa-jasa transfer tersebut, sebagian ulama ada secara mutlak itu haram. Tapi nanti dicek ya, kalau nggak salah kalau ulama zaman sekarang itu ya, ulama di kita itu salah satunya kalau nggak salah Ustaz Erwan itu nggak membolehkan. Ya meskipun memang sebagian ulama yang membolehkan karena di situ hanya jual beli jasa aja. Nah kenapa ada sebagian ulama yang mengharamkan, yang tidak membolehkan? Karena dari uang tersebut itu sama dengan membantu abang tersebut. Ya hal-hal seperti itu yang memang bisa menimbulkan sesuatu hal yang syubhat ya, atau yang bisa mendatangkan sesuatu yang haram, ya sebaiknya ditinggalkan saja, cari-cari aman saja lah ya. Ya nggak usah seperti itu. Itu yang harus kita pahami dalam hal tersebut. Nantilah hukum-hukumnya insyaallah di pertemuan yang akan datang lah, karena memang pembahasan yang luas ya. Hari ini kita hanya menjelaskan tentang larangan atau dalil-dalil yang menjelaskan dampak atau larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.